Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Di sini saya Komang Devi Triana dengan NIM A11122131. Di sini saya sebagai ketua kelompok 1 dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Materi kami yaitu berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Selain saya, di sini saya bersama anggota saya akan menjelaskan bagaimana tentang penjelasan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, bagaimana sih Pancasila itu dikatakan sebagai ideologi negara? Pancasila sebagai ideologi negara itu berarti Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat untuk bersosialisasi, berorganisasi, bekerja sama, serta memiliki hak asasi manusia. Tapi di sini cuma dong, karena nanti bergantian. Iya, nanti bergantian saja kalau mau ya. Nanti sholat semua. Nah, pada video tadi menjelaskan contoh dari keberagaman agama, yaitu kita saling mengingatkan satu sama lain dan cara bertoleransi terhadap agama sahabat. Dan penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, ide dan logos. Ide berarti ide, gagasan, buah pikir, dan konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi, berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Nah, ideologi juga disebut a system of ideas yang akan mengatur sebuah hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana, juga kebijakan serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara Indonesia. B. Fungsi ideologi. Seperti halnya kartu identitas yang umumnya dimiliki setiap orang sebagai tanda pengenal. Ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Ideologi memiliki kedudukan yang sentral bagi setiap bangsa. Hal tersebut disebabkan ideologi peranannya mencakup berbagai hal dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencapai tujuannya.
Peran lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat dalam pencegahan terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat. Tentunya, hal ini dengan tujuan agar masyarakat dapat tetap hidup dalam merasa tentram, sekaligus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ideologi juga memiliki peranan sebagai pemersatu bangsa, karena pada dasarnya tiap bangsa di dunia ini memiliki keberagaman suku, bahasa, adat, budaya, dan agama. Ideologi di sini berperan sebagai pemersatu keberagaman yang ada di masyarakat. Tentu saja, hal tersebut memiliki tujuan agar tercipta kehidupan bernegara yang baik. Ideologi sebagai identitas bangsa Indonesia terlihat dari ideologi Pancasila yang dimiliki. Ideologi Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 berdasarkan pidato oleh Ir Soekarno. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bangsa. Dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan proses yang panjang, berbagai penafsiran filosofis serta ideologis dilakukan agar mencapai nilai-nilai yang kita kenal hingga sekarang. Jadi, apa saja sih kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia? Jadi, kedudukan Pancasila yang pertama yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, sebagai dasar negara. Yang kelima, sebagai sumber dari segala hukum. Yang keenam, sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan. Dan yang terakhir, yaitu sebagai suatu tujuan atau cita-cita bangsa. Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Jadi, oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Pancasila itu adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat. Kayak layaknya arah yang tidak pasti dari kapal tanpa kompas. Demikian juga negara akan tanpa arah bila tidak ada Pancasila. Selain itu, Pancasila juga memiliki sejarah karena proses pembentukannya sebagai hasil dari perjanjian para wakil golongan ketika mendirikan negara Indonesia. Berdasarkan kedudukan dan fungsinya yang ternyata begitu penting, maka Pancasila harus dapat dijaga keluhurannya oleh setiap warga negara. Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum. Ada baiknya mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami beberapa masa perkembangan, seperti halnya Pancasila di masa Orde Lama, Pancasila di masa Orde Baru, dan Pancasila di era Reformasi. Berbagai pihak dan para ahli sepakat apabila ideologi Pancasila merupakan kumpulan gagasan yang disepakati bersama dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hasil kesepakatan yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara ini yang harus dipertahankan dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara yang berbeda-beda suku bangsa ini. Dengan Pancasila sebagai ideologi negara juga berperan
dalam membentuk Undang-Undang Dasar Negara 1945. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dalam pembuatan undang-undang, baik itu pada tingkat daerah atau tingkat nasional. Oleh sebab itu, dengan adanya Pancasila, maka setiap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat harus berdasarkan suara rakyat serta cerminan dari bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Bukan hanya perannya saja, Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki fungsi. Lalu, apa saja fungsi Pancasila sebagai ideologi negara? Yang pertama, berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada dalam Pancasila dapat terwujud. Ketiga, mengerahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Keempat, memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota. Yang kelima yaitu berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Dari beberapa fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yang sudah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa Pancasila memiliki fungsi utama yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, dalam memahami Pancasila sebagai ideologi negara atau dasar negara Republik Indonesia yang lebih dalam, buku berjudul Pancasila dalam Makna dan Aktualisasi oleh Ngadino Surip dan kawan-kawan akan membantu dalam memiliki pemaknaan serta pengetahuan lebih dalam tentang makna Pancasila. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut. 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara yang tertuang dalam ketetapan MPR tentang visi Indonesia di masa depan, yaitu yang pertama visi ideal, merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Visi antara merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2020. Yang ketiga visi 5 tahunan seperti yang telah tercantum dalam GHBN. Mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia berarti sekaligus menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh persatuan, adil, serta sejahtera. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila ini merupakan panduan bagi masyarakat dan negara Indonesia dalam menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Nah, salah satunya yang paling terpenting adalah dari sebuah landasan-landasan yang terdapat pada Pancasila sebagai ideologi negara ini, kita dapat menjadi masyarakat yang saling membantu sesama lainnya. Berikut contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat saya simpulkan setelah penjelasan yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu kesimpulannya bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, dan serta pertahanan negara dan bangsa.
Dan berakhirlah video edukasi kelompok 1 dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.